pagi adik-adik. Senang sekali kita bertemu kembali di ibadah kita sekolah minggu. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya ya. Kita arahkan pikiran dan hati kita pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bangun, tubuh kami sehat, keluarga kami semua sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau bergembira bersama, kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami sukacita-Mu, biar kami boleh Tuhan mempersembahkan puji-pujian, biar Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, senangnya kita punya Tuhan yang baik, yang setia menemani kita pada saat apapun aja. Karena itu kita patut bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Hidup kita tidak sepi lagi, tapi ada Tuhan Yesus bersama kita. Yuk kita pujikan, hidupku bukannya aku lagi. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. puji Tuhan adik-adik, kita punya Tuhan yang merancangkan hal yang indah buat kita. Yuk kita pujikan pujian. Rancangan-Mu selalu indah dalam hidup. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku. Ku pimpin hidupku dan langkahku. Rancangan-Mu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancangan-Mu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Haleluya.
semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyenangkan hati kami. Engkau telah membuat kami bersuka cita, telah membuat kami boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sekarang Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat kakak yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan menjadi tuntunan buat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, yang bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang pagi hari ini untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah, siapkan Alkitab kalian. Ayo, ambil Alkitab kalian sekarang. Jangan lupa, setiap kali kita beribadah, kita siapkan di Alkitab kita ya. Oke, sudah siap semua? Sudah diambil semua Alkitabnya di rumah? Ya, baiklah kalau begitu. Kalau sudah semua, mari kita duduk diam memperhatikan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, minggu-minggu ini kita membahas tentang jangan membunuh, betul ya, jangan membunuh yang ada di kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Nah, tetapi adik-adik, di Alkitab itu ditulis, kalau Alkitab di ayat yang lain dibilang jangan membunuh, tapi kenyataannya ada beberapa tokoh Alkitab yang sudah membunuh, yang membunuh secara jasmani. Contohnya seperti siapa? Ayo, seperti cerita-cerita minggu lalu. Seperti contohnya tokoh Alkitab yang membunuh, contohnya Musa. Contohnya siapa lagi? Daud. Lalu Rasul Paulus. Dan juga yang lain-lain. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab. Pertanyaannya, apakah mereka yang membunuh itu secara jasmani itu akan menerima pengampunan dosa? Bagaimana menurut adik-adik? Nah, jawabannya di Alkitab adalah ya, mereka menerima pengampunan dosa, bahkan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena mereka sudah meminta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita buka yuk dalam 1 Yohanes 1 ya. Oke, bukan Injil Yohanes ya, tapi surat Yohanes yang pertama. Ya, setelah Petrus Yohanes ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita akan diampuni. Contohnya tokoh-tokoh Alkitab tadi juga diampuni oleh Tuhan karena apa? Karena mereka sudah mengaku dosa. Mengaku dosa berarti dengan apa? Dengan mulut, dengan bibir. Jadi dia mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Ya, adik-adik ya, asal kita mengaku dosa kita. Lalu itu kalau dari pihak manusia dengan Tuhan. Lalu Kak, kalau manusia dengan manusia itu loh Kak, kan sering tuh membenci-membenci. Nah, bagaimana tuh Kak solusinya? Nah, kita bahas bersama ya adik-adik ya. Kalau manusia dengan manusia atau sesamanya, seringkali kita kadang tuh menaruh jengkel.
jengkel hati kita. Tidak tahu itu perkataannya, tidak tahu itu karena tingkah lakunya. Mungkin dia sengaja atau tidak sengaja melukai hati kita, jengkel hati kita. Gimana adik-adik? Mengampuni gampang enggak? Enggak gampang. Tapi kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tapi Kak, kok enak? Dia terus-terusan nyakitin hatiku, Kak. Aku ini sampai sakit hati banget sama dia. Pokoknya aku akan dendam sama dia. Aku nggak mau maafin dia. Nah, adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Sebab kita diajarkan dalam firman Tuhan berbeda. Kita harus mengampuni supaya kita bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, walaupun itu tidak mudah ya adik-adik, tapi kita mau melakukannya. Sebab jika kita tidak mau mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mau mengampuni kita. Dan lebih dari itu, kita juga disebut pembunuh. Karena apa? Karena kita menaruh dendam kepada sesama kita. Tidak tahu itu saudara kita, tidak tahu itu orang tua kita, tidak tahu itu kakek atau nenek kita, tidak tahu itu mungkin pemimpin kita di sekolah, guru kita, di manapun berada, orang-orang bisa menyakiti kita. Nah, kita merasa disakitin, tapi kita mau berbuat baik dengan mengampuni mereka supaya kita diampuni juga dosanya oleh Bapa yang di surga. Nah, adik-adik, ayatnya ada di Markus. Mari kita buka bersama ya. Markus 11. Markus pasal 11 ayat yang ke-26. Markus 11 ayat 26. Kita baca bersama ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jelas ya adik-adik ya? Di sini dikatakan, jika kita mau diampuni oleh Bapa yang di surga, kita harus mengampuni orang lain. Oke, kita buka lagi di 1 Yohanes, balik lagi yang tadi. 1 Yohanes tapi pasal yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, kita baca bersama ya. Ada ayat-ayatnya sebagai bukti di sini. Kita baca bersama 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, adik-adik, jelas di sini. Jadi pembunuh itu tidak hanya membunuh secara jasmani saja, tapi jika kita membenci saudara kita, itu sama juga dengan kita membunuh saudara kita atau membunuh orang yang kita benci. Tidak akan menerima pengampunan. Oleh sebab itu, kita tidak mau menaruh benci, menaruh dendam kepada siapapun sesama kita. Meskipun notabene kita disakiti, tapi kita mau dengan rendah hati belajar, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku mau belajar Tuhan, aku mau belajar mengampuni sesamaku. Sebutkan namanya, bawa dalam doa, nanti Tuhan tolong. Tuhan akan kasih kalian kekuatan, Tuhan kasih kalian kekuatan yang baru untuk mengampuni orang tersebut. Ya adik-adik ya. Oke, lalu kakak tanya dong, emangnya Tuhan Yesus kasih teladan di Alkitab hal mengampuni? Oh iya, ayo kita baca yuk. Kita baca di Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita buka bersama ya. Ayat ke-34. Lukas 23 ayat 34 kita baca bersama 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, ini Tuhan Yesus berdoa buat orang-orang yang membenci dia, yang membunuh dia, yang menyalibkan dia waktu itu. Tuhan juga mengampuni orang-orang yang telah melukai dia, menyalibkan dia. Itu contoh teladan Tuhan Yesus ya buat hidup kita, supaya kita menyadari Tuhan, kita mau jadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran meskipun itu sulit, tapi justru di situ Tuhan mau lihat kita ini anak-anaknya beneran enggak sih? Itu ya. Oke. Adik-adik, memang tidak gampang mengampuni, tapi kita mau sama-sama belajar melakukan apa yang Tuhan firmankan ya. Nah, jangan sampai ada di dalam hati kita itu namanya dosa kepahitan atau menyimpan akar pahit. Bagi kalian yang masih kecil-kecil, apa sih Ma itu akar pahit? Akarnya tanaman lalu rasanya pahit gitu ya Ma? Nah, itu istilah ya adik-adik. Jadi kalian supaya pernah dengar. Jadi itu bukan hal yang baru. Kalian, oh iya aku dulu waktu kecil di sekolah minggu pernah dengar tuh kakak bawa firman tentang akar pahit atau tentang menyimpan dosa kepahitan, yaitu dosa membenci sesamanya. Jangan kita menyimpan akar pahit, itu tidak baik buat kita, itu juga tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kita mau baca ayat terakhir di Matius. Buka Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ya. Pasal 6 ayat yang ke-14. Oke, Matius 6 ayat 14 kita baca bersama sebagai ayat penutup. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Siapa yang anak-anaknya yang mau belajar dengan rendah hati, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kita semua adik-adik ya. Haleluya, mari kita berdoa bersama. Semua ambil sikap yang baik ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan benih firman Tuhan yang baik untuk kami boleh tanam di dalam tanah hati kami yang baik, supaya itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Tuhan, dalam hal pengampunan ini memang tidak gampang, tapi kami mau belajar Tuhan, belajar taat, mengampuni sesama kami, supaya kami beroleh kemurahan Tuhan, boleh diampuni oleh Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, di Bapak Opa Oma kami, Bapak Ibu Pendeta kami, dan juga Bapak Wakil Gembala, semua sesepuh majelis, jajaran pengurus gereja. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan pakai semua pelayan-pelayan Tuhan, juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai kami semuanya anak-anak kecil, dimanapun kami berada, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Di zaman yang akhir ini Tuhan tolong kepada kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan. Selama kami sekolah, Tuhan juga memberkati kami, menyertai kami. Berkati juga kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Benci itu dosa.